Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, di video kali ini Win mau ajak teman-teman buat lebih paham lagi saat penerimaan tamu ambalan. Win di sini mau bantu kalian lebih paham lagi buat teman-teman yang sudah bantara atau laksana dan sudah menjadi anggota ambalan. Yuk kita lihat. Di setiap golongan pasti ada yang namanya penerimaan tamu. Nah, tamu ini dari mulai penggalang atau penegak, bahkan ada yang juga sampai pandega. Jadi, teman-teman prosesnya itu dari penerima. Kadang kita waktu SMP, mungkin teman-teman yang masih pernah SMP-nya pramuka, kalian sering dengar PTP, disingkat biasanya penerimaan tamu penggalang. Kalau penegak itu ada yang namanya PTA atau penerimaan tamu ambalan, dan kalau misalkan pandega apa? PTR, penerimaan tamu racana. Nah, begitupun di kegiatan-kegiatan besar atau misalkan organisasi-organisasi besar pasti ada yang namanya penerimaan. Yang akan kita bahas adalah tamu di golongan penegak. Biasanya disebut tamu ambalan. Apa itu tamu ambalan dan siapa orangnya? Nah, tamu ambalan ini seorang anggota pramuka yang berpindah golongan dari penggalang ke penegak dan yang sudah berusia 16-20 tahun. Tamu ambalan ini juga dituntut untuk rutin berkegiatan latihan di ambalannya sesuai dengan aturan ambalan dan diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat ambalan kalian, teman-teman itu sekitar 3 bulan. Teman-teman yang lainnya yang sudah menjadi anggota ambalan itu jadi apa dan tugasnya apa. Nah, tugasnya ini teman-teman yang sudah bantara atau laksana atau yang sudah jadi calon penegak, ini tugasnya adalah menilai teman-teman yang tamu ini kepribadian mereka cocok tidak dengan ambalan kita. 3 bulan lamanya menjadi tamu ambalan, kalian boleh mengajukan sebagai calon penegak. Jadi setelah tamu baru calon penegak, bukan saat kalian di PTA sudah jadi calon penegak. Oke. Calon penegak ini adalah seseorang yang sudah sanggup memenuhi syarat dan adat yang berlaku di ambalan tersebut. Penegak ini setelah tamu langsung calon penegak. Setelah kalian sudah menempuh 3 bulan untuk beradaptasi, kalian ini calon penegaknya atau si tamunya yang mengajukan diri sebagai calon penegak, ya. Jadi bukan si kakak-kakaknya yang meminta, tapi diri kalian sendiri untuk meminta dan sudah siap untuk mematuhi syarat-syarat dan adat istiadat di ambalan tersebut. Pengajuannya itu sukarela. Terus setelah disetujui oleh semua ambalan bahwa kamu sudah diterima, akan diadakan yang namanya upacara penerimaan seperti itu. Upacara penerimaannya itu cukup sederhana aja. Ada amanat yang dimana pembina memberikan dialog yang mengandung pendidikan bagi semua masyarakat ambalan. Terus Kak, kalau misalkan lamanya jadi calon penegak itu sampai kapan gitu? Lamanya jadi calon penegak itu sekitar 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan baru kalian mengajukan bantara. Di calon penegak ada juga hak dan kewajiban calon penegak. Yang pertama adalah kalian tidak mempunyai hak untuk berbicara saat di musyawarah. Musyawarah apa aja Kak? Contoh musyawarah ambalan. Yang kedua, syaratnya adalah kalian boleh dan mempunyai hak untuk berbicara saat ada pertemuan diskusi. Yang ketiga, kalian wajib menyelesaikan SKU bantara kalian. Yang keempat adalah kalian harus mengikuti setiap kegiatan atau latihan, mau itu kegiatan kecil maupun besar, kalian wajib untuk mengikutinya. Yang kelima adalah kalian diwajibkan untuk menjaga nama baik ambalan kalian di dalam maupun di luar ambalan. Calon penegak, kalian
juga akan didampingi oleh kakak-kakak yang tingkatnya lebih tinggi dibanding kalian, yang bantara maupun yang laksana. Nah, satu orang calon penegak didampingi oleh 2 orang, ini disebut apa, Kak? 2 orang ini disebut pendamping kanan dan pendamping kiri. Nah, pendamping kanan ini gunanya untuk mengarahkan si calon penegak menguasai atau memperbaiki moralnya. Yang kedua, pendamping kiri itu gunanya apa? Untuk membimbing atau mendampingi si calon penegak ini untuk menggali keterampilannya. Kayak gitu teman-teman, udah jelas ya? Kalau misalkan memang kurang jelas, nanti boleh kalian komen di bawah. Terus juga kalian boleh share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like sama subscribe-nya di bawah kalau misalkan video ini bermanfaat. Oke? Cukup sekian dari Win. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya.